Duh guys, kok ini sepi banget ya? Nah, kalian bisa lihat nih ya. Kalau misalnya bullish ya, lagi dibilang ya, kalian bisa lihat viewsnya 1000-an, 700-an, 600 ya kan. Nah, Bitcoin mau bearish, isinya ya biasa dibully-bully gitu. Cuman yang ini kok sepi gitu ya. Aku tuh bingung gitu ya. Nah, padahal tadi malam tuh lumayan banyak liquid shortnya. Liquid longnya maksudnya. Apakah mereka ikut terliquid atau enggak? Cuman yang jelas di sini ya aku kasih ke kalian kok bisa gitu. Ya, kok sepi gitu viewsnya. Yang kemarin pada komen tuh gimana? Padahal aku udah ingatin ya dari yang kemarin-kemarin ya. Masih akan koreksi, altcoin spike, target Bitcoin ya. Dari beberapa hari yang lalu aku bilang market overheat, hati-hati. Tapi ya pada bilang halah pada masih naik kok gitu kan. Ini dia turunnya ya ngejar tak terduga kalian gitu. Jadi kalian tuh nggak tahu kapan turunnya, kalian lihat masih pada naik gitu kan. Padahal itu cuman trap. Itu yang selalu aku bilang. Jadi jangan membaca tren itu ketika udah kejadian, tapi sebelum kejadian. Kalau kalian membaca sebelum kejadian, kalian tetap bakal boncos selama kalian trading. Contoh ya. Nah, misalnya tadi kan aku udah buat sinyal ya. Contoh nih ya, dot tadi ya. Nah, aku memprediksi dot akan naik. Dan apakah aku entry ketika dot sudah naik? Oh, tentu saja tidak. Ya, sekali lagi ya, tentu saja tidak. Aku entry ketika dot belum naik. Nah, ini sinyalnya. Kalau kalian mau lihat. Dot ya, nih dot TP2. Nah, ini dot TP1. Nah, ini ya. Ketika harga dot belum naik, aku udah prepare gitu. Kenapa? Ada bull diff di situ dan juga memantul di support gitu kan. Ini aku bilang, wah ini adalah opportunity atau kesempatan gitu ya. Nah, jadi di long lah. Iya kan? Nah, kalau kalian ngelihat sesuatu itu ketika udah kejadian, ya contoh Bitcoin ini udah nggak jelas nih di atas ya kan. Indikator udah merah semua, kemudian funding rate udah merah semua, bear diff daily ya kan. Kalian masih bilang ini bakal naik, bear diff-nya penipu segala berdifnya fake segala macam ya. Efeknya itu kan cuman gini ya, kalau bandar itu nggak nggak makan kalian itu nggak bandar namanya gitu ya. Nah, jadi di sini ya aku punya plan lagi. Kalau Bitcoin, kalau plan aku ya, ini plan aku, Bitcoin mau retest ke 364 gitu ya. Kenapa? Di situ area sebelum crash kemarin. Nah, kemudian dia punya utang week. Utang weeknya di mana? Utang weeknya di sini guys ya. Persis dengan utang week yang di sini kemarin ya. Bitcoin terjun naik ya. Weeknya dibayarin semua. Nah, ini weeknya dia dibayarin semua. Dan jadi kita punya target week baru yaitu di sekitar area ini guys ya. Di sekitar area, karena week itu adalah utang gitu ya, yang harus dilunasi dan dibayar cepat atau lambat. Nah, kalau dia bikin naik dulu ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya jebol dari area 364 ya kemungkinan ke 365, karena di sini ada ada supply ya. Nah, supply 30 menit, supply 1 jam ada di sini. Nah, jadi ya weeknya targetnya itu di area sekitar 35 sampai 348. Nah, kita lihat apakah ke situ atau enggak. Tapi misalkannya dia ke situ nih, for example aja dia ke situ, ya sebenarnya nggak masalah juga. Kenapa? Karena di situ kalian bisa lihat di situ juga ada supply tebel gitu ya. Supply ada demand tebel guys. Nah, kayak gini ya. Nah, ini outlook sementara aku lah. Nah, sisanya ya kalian lihat aja, supply tebal udah nggak ter retest ya. Pertanyaannya apakah akan di retest atau enggak? Nah, itu aku nggak tahu. Cuman kalau dari teori week, kita bakal jemput week yang di bawah ini sekali lagi. Ketika dia udah selesai jemput week yang di bawah ini, nah pertanyaannya apakah lanjut naik atau lanjut turun, kayak gitu aja, oke? Nah, jadi minggu ini adalah minggu yang krusial karena ini ada pertengahan bulan dan hari ini juga PPI ya, jam 19.30. Kita lihat aja, see you in the next video.